fitnah, upaya-upaya menjatuhkan dan mendowngrade Pak Jokowi. Sebagai pendukung militan Pak Jokowi, kita tetap harus selalu menjaga nama baik beliau. Kita dukung Mas Gibran. Kita kuatkan PSI agar PSI bisa berlaga mengalahkan partai-partai besar di Indonesia. Bagi saya tidak ada yang mustahil di dunia ini. Kita masih punya Allah. Ketika kita berjalan di jalur yang lurus, maka pasti Allah akan membantu kita. Walaupun kita dibilang anak kemarin sore, anak buncit, partai buncit. Kenapa tidak bisa PSI mengalahkan partai-partai yang ada? Jika kita kompak, jika kita punya niat untuk menyatukan kekuatan, maka insya Allah PSI itu akan kuat mendukung Mas Gibran di tahun 2029 menjadi presiden. Harapan saya saat ini hanya pada Mas Gibran dan PSI. Jangan sekali-kali kecewakan saya dengan harapan itu. Karena harapan saya terhadap Bapak Prabowo sudah pupus. Saya tidak lagi percaya. Jangan coba bungkam suara saya, jangan coba suap saya. Jangan coba kalian ancam DJ. Jangan, ya, karena saya tidak punya rasa takut secuil pun menghadapi kalian-kalian. Saya tidak punya rasa takut menghadapi hukum, karena apa yang saya katakan, tidak ada yang melanggar hukum. Kalaupun saya menyuarakan untuk melengsarkan Prabowo Subianto, itu ada alasannya. Karena Bapak Prabowo membela koruptor. Presiden yang membela koruptor tidak layak untuk didukung. Tidak layak untuk memimpin NKRI. Pak Prabowo katanya mau melawan korupsi sampai ke Antartika. Mana? Baru sampai Tom Lembong sudah ciut. Pak Prabowo ini sebenarnya takut dengan ancaman-ancaman. Ketika ancaman-ancaman datang dari kubu FPI, HTI, Pak Prabowo mulai mengutus orang-orangnya untuk bertemu Rizik Sihab. Apa-apaan ini? Ya, itu dilakukan 1 bulan yang lalu kalau nggak salah. Ya, tapi saya diam saja. Saya pikir itu kan menjalin silaturahmi, ya, sah-sah saja. Tapi kalau begini caranya, ada deal-deal untuk membebaskan Tom Lembong. Itu bukan silaturahmi, artinya itu adalah kejahatan politik. Kemudian ketika Bapak Prabowo menggandeng Ibu Megawati, sampai segitunya digandeng-gandeng Ibu Megawati, ya kan? Ternyata ada deal-deal juga. Deal-dealnya apa? Hasto minta dikasih amnesti. Kenapa segitunya sih Ibu Mega punya deal-deal dengan Pak Prabowo untuk amnesti ini, dan Pak Prabowo menginginkan itu? Alasannya apa? Supaya tidak gaduh, supaya anak-anak Banteng kalem, supaya anak-anak Abah diam, tidak lagi berisik, tidak ada lagi mantan-mantan jenderal yang minta memakzulkan gitu. Kan untung Prabowo memberikan amnesti dan abolisi, jadi mantan-mantan jenderal itu tidak lagi berteriak-teriak makzulkan Gibran, tapi imbasnya apa? Ketika muncul bendera One Piece yang dituduh Mas Gibran, kalian buat berita-berita hoax seolah-olah Mas Gibran menggunakan pin One Piece, padahal foto aslinya seperti ini. Tidak ada pin One Piece gitu. Suka membuat hoax. Pendukung Anies Baswedan dan anak-anak Abah memang tidak tahu diuntung. Masih saja menyebarkan hoax seperti ini. Kenapa bendera One Piece menjadi berkibar saat ini? Kenapa? Karena kalian selama ini membiarkan bendera-bendera negara lain berkibar di negara kita. Orang-orang bersorban mengibarkan bendera-bendera negara lain. Kalian biarkan saja. Jadi kalau ada bendera-bendera One Piece, bendera-bendera apalah itu berkibar, jangan kebakaran jenggot. Jangan seolah-olah bendera One Piece ini akan menjadi pemecah belah negara gitu. Bagaimana dengan bendera-bendera hitam gitu, yang selalu berkibar-kibar dan kalian tidak berani berkoar-koar. Malah kalian mendukung mantan ketuanya. Malah kalian biarkan orang-orang yang suka dengan bendera-bendera hitam itu berkoar-koar di media. Adillah dalam menilai sebuah kejadian. Jangan mau menang sendiri. Kami bukan orang bodoh. Ya. Jadi kalau ada bendera One Piece, ya sudah, santai aja bro. Ayo, gak usah kalian kebakaran jenggot dengan bendera One Piece. Lalu menuduh Mas Gibran katanya, membuat ide One Piece itu. Gimana ini anak-anak Abah? Kok jadi fitnahnya ke Mas Gibran? Kemudian muncul lagi, katanya Mas Gibran kan setuju dengan adanya amnesti dan abolisi. Mas Gibran bisa apa? Memangnya wakil presiden bisa menolak ketetapan keputusan dari seorang presiden? Bisa wakil presiden menolak? Bisa seorang wakil presiden membuat kebijakan-kebijakan sendiri? Belum ada ceritanya. Wakil presiden membuat kebijakan, belum ada. Wakil presiden itu pembantu presiden, dia harus nurut. Jadi kalau kalian menyalah-nyalahkan Mas Gibran juga, kurang ajar kalian itu. Jangan kalian itu menggunakan tameng Mas Gibran supaya kami diam dan mengikuti apa yang dilakukan oleh Prabowo Subianto. Sekali lagi, kami bukan orang tolol dan bodoh seperti kalian. Ini contoh kehebatan presiden. Pada intinya itu Bapak harus kuatkan undang-undang KPK ini. Lalu presiden